warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oksana Ferudulfa, perwakilan dari SMA Negeri 2 Madiun. Biografi Bung Karno, 1901. Soekarno pada waktu itu bernama Kusno, lahir di Lawang Sekepung, Surabaya pada hari Kamis Pon, tanggal 6 Juni 1901. Putra kedua dari pasangan Sukemi Sastroarjo dan Ida Ainyaman Resimen. 1916, tamat dari Europe School LS Mojokerto, kemudian meneruskan pendidikan di Hojer School HBS Surabaya, Indekos di Rumah Haji Mas Said Cokroaminoto. Dalam buku Bung Karno Penyambung Darat Indonesia oleh Cindy Adam, halaman 46 sampai dengan 47, Bung Karno mengatakan seluruh waktuku kuhabiskan untuk membaca. 1921, tamat dari Hojer School HBS Melanjutkan Teknik Hoskul THS di Bandung. Soekarno termasuk salah seorang dari 11 mahasiswa pribumi. 1926, Soekarno menyelesaikan studi di Teknik Hoskul THS Bandung dengan mendapat gelar Insinyur Jurusan Teknik Sipil. 1926, Soekarno menemukan istilah Marxisme sehingga disebut Bapak Marxis Indonesia. 1926, Soekarno menulis artikel berjudul Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme yang dimuat dalam surat kabar seluruh Indonesia Muda. Soekarno menyerukan kepada semua golongan yang ada di Indonesia untuk harus bersatu, menghancurkan kolonialisme dan imperialisme untuk menuju Indonesia yang merdeka. 1927, Soekarno bersama Ishak Cokradi Suryo, Budiarto Mato Atmojo, Sunaryo, Sasmi Sastrowidarto, Anwari, Cipto Mangunkusumo, Janti Laat, dan Suyadi mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia pada tanggal 4 Juli 1929. Dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi Jilid 1, Bung Karno mengatakan, kaum imperialis, perhatikan, apabila dalam waktu yang tidak lama lagi perang Pasifik menggelegar dan menyambar-nyambar membelah langit angkasa, apabila dalam waktu yang tidak lama lagi perang Pasifik menjadi merah oleh darah dan bumi di sekitarnya ikut bergetar oleh ledakan-ledakan bom dan dinamik, di saat itu rakyat Indonesia akan melepaskan dirinya dari belenggu penjajahan dan menjadi bangsa yang merdeka. Selama 6 hari berpidato, Soekarno bersama beberapa tokoh PNI ditangkap dan ditahan di penjara Pergamusan Yogyakarta, kemudian dipindahkan ke penjara Banci Bandung. 1930, Soekarno di hadapan pengadilan kolonial menyampaikan pidato pembelaan yang dikenal dengan Indonesia Menggugat, kemudian divonis 4 tahun dan dijebloskan ke penjara. 1931, Soekarno dibebaskan dari penjara Sukamiskin pada tanggal 31 Desember dengan syarat tidak boleh melakukan kegiatan politik. Namun Soekarno tetap melanjutkan perjuangan politiknya untuk dapat membebaskan bangsanya. Seorang pemimpin tidak berubah karena hukuman. Aku masuk penjara untuk memperjuangkan kemerdekaan dan aku meninggalkannya dengan tujuan yang sama. 1932, Soekarno bergabung ke Partai Indonesia Partindo untuk tetap melanjutkan perjuangan politik. 1933, Soekarno menyusun risalah mencapai Indonesia Merdeka yang memaparkan strategi perjuangan untuk mencapai Indonesia Merdeka. 1933, Soekarno ditangkap kembali oleh komisaris polisi Belanda di depan rumah Muhammad Husni Tamrin di Jakarta usai mengajarkan pertemuan dengan para pimpinan partai. Ditahan kembali di penjara Sukamiskin. 1934, Soekarno dibuang ke Indian Flores pada tanggal 7 Februari tanpa diadili karena membangkang terhadap pemerintah kolonial Belanda. Soekarno aktif mempelajari tentang Islam dari buku-buku yang dikirim oleh Hajo Ahmad Hasan dan menulis artikel-artikel serta surat-surat tentang Islam sehingga terbitlah surat-surat Islam dari ND. Soekarno juga mendirikan kelompok sandiwara Kelimutu dan menulis 12 judul naskah kolonial. 1938, Soekarno dipindah pembuangannya ke Bengkulu bersama keluarga dan ibu. Soekarno aktif dalam kegiatan Muhammadiyah sebagai pengajar dan membentuk kelompok sandiwara Montes Carlo. 1942, Soekarno kembali ke Pulau Jawa dan setelah pemerintah kolonial Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati, Subang, dan yang pertama kali ditanyakan di mana Hatta. 1943, Soekarno menjadi ketua Pusat Tenaga Rakyat Putra dibantu Muhammad Hatta, lalu Kiai Haji Mas Mansur dan Ki Hajar Dewantara. 1945, Soekarno berpidato di sidang Badan Pendidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) di Gedung Pejagan, Jakarta dan mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia Merdeka pada tanggal 1 Juni. Selanjutnya Soekarno diangkat menjadi Ketua Panitia 9. 1945, Soekarno dipilih sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 7 Agustus dengan wakilnya Muhammad Hatta. 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan
kosong di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati berkibar ke angkasa. Dilanjutkan dengan nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 18 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta diangkat sebagai presiden dan wakil presiden secara aklamasi dalam sidang PPKI setelah ditetapkan Undang-Undang Dasar Negara 1945 dan Deklarasi Pendirian Negara Kesatuan Indonesia 1946. Presiden Soekarno memindahkan pemerintahan dari Jakarta ke Yogyakarta karena situasi Jakarta tidak aman akibat agresi Belanda. 1948 di Madiun meletus pemberontakan PKI di bawah pimpinan Musso. Dalam siaran radio, Presiden Soekarno menyerukan kepada rakyatnya untuk memilih Soekarno-Hatta atau Musso. 1948 agresi militer Belanda II, Yogyakarta diduduki tentara kolonial Belanda. Presiden Soekarno dan para pemimpin lainnya diasingkan ke Brastagi, Prapat, kemudian Bangka. 1949 Presiden Soekarno dan para pemimpin bangsa dikembalikan dari pengasingan di Yogyakarta setelah perjanjian Brooklyn. 1949 Konferensi Meja Bundar KMB antara Indonesia dan Belanda menghasilkan pengakuan secara de jure Indonesia menjadi negara serikat di bawah Uni Indonesia Belanda pada tanggal 27 Desember dan Soekarno sebagai Presiden Negara RIS. 1950 Presiden Soekarno kembali ke Jakarta, lalu negara ini dibubarkan dan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1955 Presiden Soekarno berpidato di Konferensi Asia Afrika KAA dengan judul Lahirkanlah Asia Baru dan Afrika Baru. Konferensi Asia Afrika mengakibatkan merdekanya negara-negara Asia dan Afrika. 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 1. Pembubaran Dewan Konstituante. 2. Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950. Lalu yang ketiga, pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPRS, utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, serta pembentukan BPAS. 1960 Presiden Soekarno berpidato di sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB dengan judul The World New, membangun dunia baru, yang berisi tawaran gagasan tentang perumusan nilai Pancasila dalam piagam PBB. 1961 Presiden Soekarno memberikan komando pembebasan Irian Barat yang dikenal dengan Trikomando Rakyat Trikora pada tanggal 19 Desember, yaitu 1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan kolonial Belanda. 2. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat, tanah air Indonesia. 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum, mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa Indonesia. 1962 dalam buku Warisan Api Pemuda oleh halaman 135 sampai dengan 136 Presiden Soekarno pernah berkata, berilah saya 1000 orang tua, saya bersama mereka kiranya dapat memindahkan gunung Semeru. Tapi apabila saya diberi 10 orang pemuda yang bersemangat dan berapi-api kecintaannya terhadap bangsa dan tanah tumpah darahnya, saya akan bisa menggemparkan seluruh dunia. 1963 Presiden Soekarno membuka Games of the New Emerging Force Ganevo di Jakarta. 1964 Presiden Soekarno mengomandokan Trikora, yaitu satu pejabat pertahanan Republik Indonesia. 2. Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. 1965 Presiden Soekarno membuka Konferensi Islam Asia Afrika KIAA di Jakarta. 11 Maret 1966 Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Menteri atau Panglima Angkatan Darat, yaitu Letnan Jenderal Soeharto, yang terkenal dengan istilah Super Semar, yang berisi 1. Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya kepentingan dan keamanan atau kestabilan jalannya pemerintahan dan kewibawaan pimpinan Presiden, garis miring pimpinan Panglima Angkatan tertinggi, lalu garis miring pimpinan besar revolusi, garis miring mandataris MPRS, demi untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia dan menjalankan dengan pasti segala ajaran pimpinan besar revolusi. Lalu yang kedua yaitu mengkoordinasi, yaitu pelaksanaan keputusan dengan Panglima Angkatan lain dengan sebaik-baiknya. Lalu yang ketiga yaitu supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawab seperti tersebut di atas. Lalu pada tanggal 21 Juni 1970
Soekarno wafat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta dan dimakamkan di Blitar pada tanggal 22 Juni 1970 berdasarkan surat keputusan Presiden RI nomor 44, yaitu Bung Karno Putra Fajar oleh Solihin Salam 23 Oktober 1986. Soekarno ditetapkan sebagai pahlawan proklamator berdasarkan Kepres nomor 81/TK/1986. Lalu 7 November 2012 Soekarno ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan Kepres nomor 83/TK/2012. Presiden Soekarno mendapat 26 gelar doktor honoris causa, 7 dari perguruan tinggi di Indonesia dan 19 dari perguruan tinggi di luar negeri pada tahun 1951 sampai dengan 1965.